Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ibu menyampaikan materi coronavirus, saya ucapkan selamat untuk anak-anak kelas 7 yang sudah diterima di SMP Negeri 2 Singosari, dan selamat datang untuk kalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni atau biasa dipanggil Bu Wahyu. Saat ini saya sebagai guru di SMP Negeri 2 Singosari mengajar bidang studi PJOK atau biasa disebut Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Alamat rumah Gang Apel, RT 4, RW 1, Kelampok, Singosari. Di sini saya membawakan materi tentang coronavirus. Ada beberapa sebagian tentang coronavirus. Yang pertama, pengertian coronavirus. Yang kedua, faktor risiko infeksi coronavirus. 3. Penyebab infeksi coronavirus. Yang keempat, gejala infeksi coronavirus. Yang kelima, diagnosis infeksi coronavirus. Keenam, komplikasi infeksi coronavirus. Yang ketujuh, pengobatan infeksi coronavirus. Dan terakhir, pencegahan infeksi coronavirus. Mari kita bahas satu persatu tentang coronavirus. Yang pertama adalah pengertian coronavirus. Saat ini kita dikejutkan dengan merebaknya coronavirus. Dan virus ini merupakan salah satu variasi dari virus corona. Kemudian, coronavirus itu apa sih? Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang. Itu pengertiannya coronavirus. Sehingga coronavirus ini seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau biasa disebut MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau disebut SARS-CoV. Kemudian yang terakhir adalah pneumonia. SARS yang muncul pada November 2002 di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga ke Amerika Serikat.
Episode SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkiti 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernafasan berat tersebut. Sampai saat ini, terdapat 7 coronavirus H-CoV yang telah diidentifikasi, yaitu yang pertama H-CoV 229E, 2 H-CoV OC43, yang ketiga H-CoV NL63, 4 H-CoV HKU1, 5 SARS-CoV yang menyebabkan sindrom pernafasan akut, 6 MERS-CoV, sindrom pernafasan Timur Tengah, 7 COVID-19 atau dikenal juga dengan novel coronavirus yang menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus COVID-19 dari Maret 2020. Yang kedua, faktor risiko infeksi coronavirus. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. 3. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya. Seperti yang pertama, percikan air liur pengidap batuk dan bersin. 2. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. 3. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Yang keempat, tinja atau feses yang jarang sekali terjadi. Khusus COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Selanjutnya, yang keempat,
Gejala infeksi coronavirus. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. 1. Hidung beringus. 2. Sakit kepala. 3. Batuk. 4. Sakit tenggorokan. 5. Demam. 6. Merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti yang pertama, demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. 2. Batuk dengan lendir. Ketiga, sesak nafas. Yang keempat, nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi dan lansia. Kemudian, diagnosis infeksi coronavirus. Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Di sini dokter akan menanyakan seputar gejala atau keluhan yang dialami pasien. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis tersebut. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan, atau spesimen pernafasan lainnya. Untuk kasus yang diduga infeksi novel coronavirus, dokter akan melakukan swab tenggorokan, DBL, fungsi hepar, fungsi ginjal, dan PCT atau CRP. Yang keenam, komplikasi infeksi coronavirus. Virus corona yang menyebabkan penyakit SARS bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernafasan parah lainnya bila tak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernafasan, gagal jantung, hati, dan kematian. Hampir sama dengan SARS, novel coronavirus juga menimbulkan komplikasi yang serius. Infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Bahasan selanjutnya, yang ketujuh adalah pengobatan infeksi coronavirus. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya, pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, yang pertama, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah usia 4 tahun. 2.
Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. 3. Perbanyak istirahat. 4. Perbanyak asupan cairan tubuh. Yang kelima, jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, atau infeksi COVID-19, penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan yang pertama, isolasi. 2. Serial foto toraks sesuai indikasi. 3. Terapi simptomatik. 4. Terapi cairan. 5. Ventilator mekanik bila gagal nafas. 6. Bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. Yang terakhir, pencegahan infeksi coronavirus. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Namun, setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkit virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan. 1. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. 2. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. 3. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. 4. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. 5. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. 6. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian, buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. 7. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. 8. Gunakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Selain itu, kalian juga bisa perkuat sistem kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan suplemen sebagai bentuk pencegahan dari virus corona ini. Demikian anak-anak tentang virus corona. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Silakan virus corona melihat menyerang video tubuh berikut kita? Ini Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. tentang Kita udah tahu gimana virus corona udah cara menginfeksi virus 1 juta corona orang di merusak seluruh tubuh dunia sampai saat ini. manusia. Tapi yang Terima mungkin kasih, belum banyak kita selamat tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2,
Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. YouTube channel. Journalists who are watching it can ask questions.